Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang pencatatan kembali. Sebenarnya aktivitas ini ada di antara periode 1 dengan periode 2. Terdapat 4 topik bahasan yang akan kita diskusikan, yaitu adalah apa itu pencatatan kembali, fungsinya untuk apa. Setelah kita pahami tentang fungsi dasar dari pencatatan kembali, kemudian kita mengenal 2 prinsip yang bisa digunakan terkait dengan pencatatan kembali. Topik ketiga kita membahas tentang prosedur pencatatan kembali jika itu dilakukan. Dan topik bahasan yang keempat adalah aplikasi pencatatan kembali. Topik bahasan yang pertama, apa itu pencatatan kembali? Jadi secara teknis, pencatatan kembali adalah membalik beberapa pencatatan penyesuai tertentu yang telah dilakukan di tahap pencatatan penyesuai. Tujuannya untuk apa pencatatan kembali? Adalah meminimalkan risiko kesalahan pencatatan di periode awal, periode berikutnya, atas transaksi-transaksi tertentu. Jadi, di situ kita tahu tidak semua pencatatan penyesuai itu bisa dibalik. Hanya beberapa pencatatan penyesuai saja yang dapat dilakukan pencatatan kembali. Kemudian yang ketiga, kapan pencatatan kembali itu dilakukan? Tadi saya sampaikan bahwa itu bisa dilakukan setelah penyusunan laporan keuangan selesai atau di awal periode sebelum pencatatan reguler dimulai. Topik bahasan yang kedua, prinsip hati-hati versus prinsip teliti. Topik ini terkait dengan sistem pencatatan yang digunakan. Jadi seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, pada dasarnya akuntansi menerapkan sistem berbasis akrual. Ada 2 sistem, yang satu adalah semi akrual, yang kedua adalah murni akrual. Jika perusahaan menerapkan sistem murni akrual, dua-duanya terus-menerus menerapkan akrual, maka sebenarnya pencatatan balik itu merupakan opsi atau merupakan pilihan. Nah, terkait dengan opsi di sini, kalau kita menggunakan prinsip hati-hati, maka pencatatan pembalik dilakukan di sistem murni akrual. Sementara kalau kita menerapkan prinsip teliti, maka pencatatan pembalik tidak dilakukan. Tetapi punya konsekuensi ketika melakukan pencatatan transaksi tertentu, itu harus teliti. Di sini dipertegas lagi bahwa dengan berpijak pada sistem murni akrual, secara kontinu menerapkan akrual, maka pencatatan balik merupakan opsi atau pilihan. Nah, pencatatan pembalik jika itu dilakukan dimaksudkan untuk membalik beberapa pencatatan penyesuai tertentu. Dengan pencatatan pembalik ini, maka pencatatan penyesuai yang telah dilakukan sebelumnya seakan-akan dibatalkan. Topik bahasan yang ketiga, prosedur pencatatan kembali.
Yang pertama kita harus identifikasi dulu transaksi-transaksi di pencatatan penyesuai yang perlu dibalik atau tidak. Pada dasarnya, transaksi-transaksi yang bisa dibalik adalah transaksi-transaksi yang memiliki konsekuensi pencatatan di periode berikutnya. Jika kemudian melakukan pencatatan pembalik, maka secara teknis sederhana sekali. Akun-akun yang didebit di pencatatan penyesuai, maka kreditlah akun tersebut dengan nilai moneter yang sama. Sebaliknya, akun-akun yang dikredit di pencatatan penyesuai itu debitlah dengan nilai moneter yang sama. Dengan pencatatan balik tersebut, maka pencatatan penyesuai itu seakan-akan dibatalkan. Topik bahasan yang keempat, aplikasi pencatatan kembali. Ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui. Yang pertama, prinsipnya adalah tidak semua pencatatan penyesuai yang dibuat di akhir periode itu bisa dibalik, bisa dilakukan pencatatan balik. Prinsip yang kedua, di sistem murni akrual, pencatatan pembalik merupakan opsi atau pilihan. Dia menjadi dilakukan kalau kita menggunakan prinsip hati-hati. Dan prinsip yang ketiga, entitas tidak perlu membuat laporan keuangan setelah dilakukan pencatatan pembalik. Karena kalau ini dilakukan nanti muncul keanehan-keanehan. Seperti misalnya, akun biaya dikredit, padahal saldo normalnya adalah debit. Demikian juga akun penghasilan, bersaldo debit. Ilustrasi pencatatan pembalik. Jadi, Rapi mengakui biaya iklan sebesar Rp20.000 yang belum ditagihkan oleh rekanan, tetapi iklan sudah ditayangkan di akhir periode ini. Maka berbasis prinsip akrual harus dilakukan pencatatan penyesuai. Nah, pencatatan penyesuai telah dilakukan dengan benar, yaitu mendebit akun biaya iklan Rp20.000 dan mengkredit akun utang iklan atau utang biaya sebesar Rp20.000. Jadi pencatatan penyesuai sudah dilakukan. Nah, informasi tambahannya adalah tanggal 13 Januari di periode berikutnya 2018, Rapi menerima tagihan dan langsung membayar tagihan biaya iklan tersebut. Dalam kaitan ini, maka kalau Rapi menetapkan untuk melakukan pencatatan pembalik atau menggunakan prinsip hati-hati, maka pencatatan pembaliknya adalah demikian ini. Utang iklan di debit Rp20.000, biaya iklan di kredit Rp20.000. Ini diasumsikan dilakukan di awal periode berikutnya sebelum pencatatan reguler dilakukan. Kemudian pada tanggal 13 Januari ketika menerima tagihan dan langsung membayar, maka Rapi mengakuinya sebagai biaya iklan debit kreditnya kas. Mengapa bukan utang iklan atau utang biaya? Karena utang biayanya sudah seakan-akan dilunasi di awal periode. Jadi diakui sebagai biaya iklan. Kalau kemudian opsi B yang dipilih, dengan kasus yang sama, perusahaan Rapi menerapkan prinsip teliti. Maka tentu pencatatan pembalik di awal periode tidak dilakukan.
dilakukan. Sementara itu, ketika menerima tagihan dan langsung dibayarkan, maka pencatatannya adalah utang iklan atau nama akun yang sama dengan pencatatan penyesuai di debit, kreditnya kas. Jadi tagihan tersebut dianggap sebagai pelunasan utang, meskipun memang itu yang sebenarnya terjadi. Tetapi kadang-kadang staf akuntansi sudah terbiasa dengan kalau ada tagihan biaya dibayar tunai langsung dicatat sebagai biaya. Kalau menggunakan opsi B ini harus teliti bahwa biayanya sudah diakui tahun sebelumnya, sehingga itu ada transaksi pelunasan utang biaya. Contoh yang kedua atau ilustrasi yang kedua, Rapi harus mengakui biaya gaji sebesar Rp40.000 pada akhir periode, yang gaji tersebut belum dibayarkan ke karyawan bukan karena tidak ada dana, tetapi karena memang waktunya pembayaran gaji dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya. Pencatatan penyesuaian telah dilakukan dengan benar. Dalam hal ini tentu kemudian biaya gaji di debit Rp40.000, kemudian utang gaji di kredit sebesar Rp40.000 atau utang biaya di kredit sebesar Rp40.000. Jadi pencatatan penyesuaiannya sudah benar. Informasi tambahan adalah pada tanggal 10 Januari 2018 Rapi membayar gaji sebesar Rp55.000, yang mana dari jumlah tersebut Rp15.000 merupakan biaya gaji tahun 2018, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 10 Januari. Kalau perusahaan menerapkan opsi A menggunakan prinsip hati-hati, maka pencatatan pembaliknya adalah seperti ini. Utang gaji atau utang biaya di debit, kreditnya biaya gaji sebesar Rp40.000. Dengan pembalik ini maka pencatatan penyesuaian seakan-akan dibatalkan. Kemudian pada tanggal 10 Januari ketika waktunya pembayaran gaji, maka staf akuntansi langsung mencatat biaya gaji debit sebesar Rp55.000, kasnya kredit sebesar Rp55.000. Ingat, karena utang beban gaji sudah dilunasi, seakan-akan sudah dilunasi, ditanggung oleh biaya gaji yang dalam hal ini dia bersaldo kredit. Dengan pencatatan reguler tersebut, maka biaya gaji menjadi bersaldo debit. Nah, kalau menggunakan opsi B dengan prinsip teliti, maka tentu pencatatan pembalik tidak dilakukan. Namun ketika tanggal 10 Januari, staf akuntansi harus teliti bahwa pembayaran gaji di bulan Januari sejumlah Rp55.000 itu sebenarnya sebagian untuk melunasi utang gaji yang terbentuk melalui pencatatan penyesuai, dan sebagian sisanya adalah diakui sebagai biaya gaji karena karyawan bekerja mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 10 Januari. Demikian topik bahasan kita kali ini yang kita sarikan dari buku TPA Plus Tes Potensi Akuntansi. Akuntansi itu ternyata logis dan mudah. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.